Gelombang kepanikan dahsyat kini disebut mengguncang jantung pertahanan rezim Zionis Israel. Hegemoni kekuatan penjajah di kawasan perlahan digambarkan mulai runtuh secara berantakan. Ambisi besar untuk menguasai seluruh daratan Arab justru berubah menjadi bumerang yang mengancam balik. Israel disebut berada dalam kepungan kebangkitan raksasa militer gabungan negara-negara Muslim. Republik Indonesia bersama sekutu di Timur Tengah mulai memperlihatkan ketegasan pertahanannya. Nusantara disebut tidak akan membiarkan tanah para nabi terus berada dalam bayang-bayang penjajahan brutal. Ingin tahu bagaimana kisah lengkapnya? Dengarkan sampai akhir. Aliansi Sunni yang meresahkan Israel mulai menjadi sorotan. Dugaan manuver Israel untuk menguasai Timur Tengah perlahan disebut semakin terbuka ke publik. Mereka dituduh ingin mencaplok wilayah kedaulatan negara tetangga secara paksa. Laporan dari Anadolu Agency menyoroti kecaman keras perwakilan Mauritania terhadap pernyataan kontroversial mengenai penguasaan teritorial di Timur Tengah. Ironisnya, sekutu utama Zionis justru disebut mendukung rencana tersebut. Amerika Serikat secara terang-terangan dikabarkan memberi lampu hijau bagi perluasan penjajahan. Dikutip dari laporan CNBC, Duta Besar Amerika menyampaikan pernyataan yang menuai kontroversi. Ia menyebut bahwa tidak menjadi masalah jika Israel menguasai seluruh Timur Tengah, bahkan jika mereka mengambil semuanya. Pernyataan itu dinisbatkan kepada Mike Huckabee. Ucapan yang dianggap sombong tersebut langsung direspons dengan pembentukan aliansi militer yang disebut sangat kuat. Negara-negara besar berhaluan Sunni dikabarkan merapatkan barisan untuk menentang arogansi Barat. Kabar lain menyebut adanya pertemuan penting antara Mesir dan Turki. Kedua negara membahas kemerdekaan Palestina, sekaligus potensi pembentukan aliansi militer kawasan baru. Bersatunya, Kairo dan Ankara disebut menjadi ancaman serius bagi Tel Aviv. Perbedaan politik masa lalu digambarkan dikubur demi menghadapi musuh bersama. Kekuatan aliansi ini disebut semakin besar dengan bergabungnya kerajaan kaya di kawasan Teluk. Presiden Recep Tayyip Erdogan dikabarkan secara resmi menggandeng Arab Saudi dalam kerjasama pertahanan. Menurut laporan United World International, Turki membangun poros kekuatan baru bersama negara Teluk. Manuver ini disebut menyatukan kekuatan militer dan finansial dalam skala raksasa. Israel digambarkan menyadari bahwa menghadapi kombinasi tiga kekuatan besar Arab bukan perkara mudah. Pasukan darat dan udara negara-negara Sunni dinilai terlalu besar untuk diremehkan. Ketegangan disebut meningkat saat muncul rumor pengembangan senjata pemusnah massal. Negara di semenanjung Arab diyakini mulai serius melirik teknologi nuklir. Para pakar disebut menyatakan bahwa Israel sangat khawatir melihat perkembangan tersebut. Turki dan Mesir bahkan dirumorkan tengah mengembangkan teknologi nuklir secara diam-diam. Jika senjata nuklir benar-benar jatuh ke tangan aliansi Sunni, situasi bagi Israel disebut akan berubah drastis. Monopoli kepemilikan senjata strategis di Timur Tengah digambarkan terancam berakhir. Keunggulan militer yang selama ini dibanggakan disebut bisa kehilangan relevansinya. Keseimbangan kekuatan baru ini diperkirakan akan membatasi ruang gerak invasi Israel. Mereka tidak lagi berhadapan dengan kelompok kecil, melainkan dengan blok militer terorganisir dan bersenjata modern. Mimpi buruk pemerintahan Perdana Menteri Israel disebut mulai menjadi kenyataan. Kekuasaan yang selama ini dominan digambarkan perlahan dilucuti oleh aliansi lintas benua. Poros perlawanan baru ini disebut berpotensi memutus jalur logistik tentara Israel. Laut Merah dan perairan sekitarnya dirumorkan akan diblokade oleh armada laut sekutu. Isolasi ekonomi dan militer disebut dapat melemahkan Tel Aviv secara signifikan. Tanpa dukungan luar, Israel dinilai akan kesulitan membiayai perang panjang. Di tengah dinamika militer kawasan, dukungan politik dari Asia Tenggara disebut semakin kuat. Rakyat Palestina dikabarkan menaruh harapan besar kepada pemimpin Republik Indonesia. Prabowo Subianto disebut memanfaatkan forum internasional untuk menekan Israel melalui jalur diplomasi. Dewan Perdamaian dijadikan sebagai ruang untuk memperjuangkan pembebasan Gaza. Pemerintah RI terus menyuarakan kemerdekaan penuh Palestina tanpa syarat. Langkah tersebut disebut bukan sekadar retorika. Indonesia juga dikabarkan memberikan perlindungan bagi korban konflik, termasuk membuka pintu suaka dan perawatan medis. Kehangatan itu membuat warga Gaza merasa dilindungi. Hubungan emosional kedua bangsa digambarkan melampaui batas geografis. Media sosial resmi Palestina disebut memberikan apresiasi terbuka kepada Republik Indonesia atas dukungan tanpa lelah.
Untuk memperkuat koordinasi politik, laporan dari Bernama menyebut Palestina akan membangun kantor penghubung khusus urusan Dewan Perdamaian di ibu kota Indonesia. Pemerintah RI menyambut baik langkah tersebut. Kehadiran kantor ini disebut menjadi pukulan diplomatik bagi Israel. Koordinasi perlawanan politik dinilai akan semakin solid dan Nusantara disebut menjadi pusat strategi diplomasi kemerdekaan Palestina. Israel digambarkan geram melihat dukungan terbuka Jakarta. Namun pengaruh geopolitik Indonesia dinilai terlalu besar untuk ditekan. Dukungan publik di dalam negeri disebut mengalir deras membela kebijakan luar negeri tersebut. Nusantara diposisikan sebagai penyeimbang dominasi negara-negara barat. Palestina disebut tidak lagi berjuang sendirian. Sementara itu, dinamika politik Amerika disebut berubah. Donald Trump dikabarkan enggan memberikan perlindungan penuh kepada Israel. Washington disebut lebih fokus pada kepentingan ekonominya sendiri. Tanpa payung militer Amerika, Israel digambarkan sebagai negara kecil yang rentan. Upaya membangun koalisi tandingan disebut mengalami hambatan besar, bahkan dituding sebagai langkah putus asa dari Benjamin Netanyahu. Di sisi lain, laporan media seperti Detik.com menyebut Indonesia mengecam keras rencana aneksasi tepi barat. Jakarta menilai langkah sepihak itu sebagai pelanggaran hukum internasional serius. Indonesia bahkan disebut siap menggalang embargo ekonomi sebagai bentuk tekanan. Narasi ini menggambarkan bahwa dunia mulai berbalik melawan dominasi lama. Aliansi Islam disebut menunjukkan kekuatan persatuan. Nusantara dan negara-negara Timur Tengah dikisahkan berhasil membatasi ruang gerak Israel. Kemerdekaan Palestina digambarkan bukan lagi sekadar mimpi, melainkan sesuatu yang dianggap semakin mendekati kenyataan. Seruan agar kejahatan perang diadili di Mahkamah Internasional turut menguat. Tidak ada ampun bagi pelaku kekerasan terhadap warga sipil. Fajar kebebasan di tanah para nabi disebut akan segera terbit. Republik Indonesia dinarasikan akan terus mengawal proses tersebut hingga tuntas. Perjuangan ini disebut sebagai bukti solidaritas kemanusiaan lintas bangsa. Dapatkan sepatu Doc Mart yang bisa dipakai untuk berbagai aktivitas dengan harga terjangkau. Cek link yang ada di bawah ini. Dapatkan sandal anti-slip dari Fova berbahan tebal seharga Rp30.000-an saja. Cek linknya di bawah. Itulah gambaran kisah tentang ketakutan besar Israel yang disebut dihadapi oleh kekuatan Indonesia dan Timur Tengah. Bagaimana menurutmu? Adakah pandangan atau komentar mengenai cerita tadi?